sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada yang mau mencoba menyimpulkan nggak? Minggu lalu itu kita sedang membahas apa? Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, silakan Istina. Minggu lalu kita membahas pengaplikasian estetika. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Altin. Minggu lalu kita membahas tentang terapan estetika. Dan beberapa yang saya catat juga itu terminologi estetika tentang misi persoalan keindahan berkaitan dengan indera dalam diri kita. Oke. Estetika itu refleksi yang kritis yang menerapkan hal-hal dan manusia sebagai aktornya. Lebih mengutamakan pada detailnya seperti mural, patung, irama, dan lain-lain. Oke. Ada lagi tambahannya mungkin yang mau menambahkan Altin? Yang akan mempengaruhi penerapan estetika itu apa aja ya kira-kira? Sentuhan dan lingkungan. Ya, bisa. Ada lagi? Tidak hanya sentuhan aja ya. Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Tren terkini, Bu. Bisa, tren terkini untuk beberapa objek ya. Terus apa lagi kira-kira yang kalau misalnya kalian akan menciptakan karya tuh kan, nah kira-kira akan apa yang kalian masukkan ke dalam situ? Apakah kalian akan menciptakan karya sebatas pengen aja bentuknya kayak gini, ataukah ada science di balik itu, ataukah ada suatu kontemplasi yang ingin kalian hadirkan di situ, yang ingin kalian sampaikan kepada pemirsa, kepada audiens, kepada pengguna, gitu ya. Di sini siap ada berapa orang sih yang mau jadi fashion designer? Coba, saya pengen tahu kalian pengen jadi apa sih? Nanti setelah lulus. Ayo, ada yang mau jadi triawan, fashion designer, ada yang mau lanjut sekolah atau gimana? Coba mungkin saya pengen tahu dulu nih. Saya izin menjawab, Bu. Ya, Valeno? Saya ingin jadi interior design. Estetika ini sangat diperlukan dalam interior design karena suatu ruangan kalau tanpa disusun sedemikian indah mungkin tidak akan bersusun seindah mungkin dan tidak akan rapi. Nah, kita mempelajari estetika ini penting dalam prinsip interior, Bu, karena estetika itu seni keindahan. Jadi kita harus mengetahui tata kelola ruangan yang baik dan benar, kurang lebih seperti itu. Ya, keilmuannya dan juga refleksi mengenai apa yang nyaman, apa yang indah, apa yang enak gitu ya. Jadi bukan persoalan indah aja ya. Dari kemarin kan udah banyak diobrolin masalah itu. Jadi kalian jangan
ngumpet lagi di situ ya gitu. Kalau misalnya udah dapat suatu update kebaruan ilmu tuh buka gitu. Terus cari sejauh-jauhnya, seluas-luasnya gitu. Terus ada lagi ini Valen mau jadi interior designer. Terus ada yang mau jadi fashion designer, atau ada yang mau jadi astronot gitu tiba-tiba. Nggak apa-apa, bisa aja gitu ya, bisa aja tiba-tiba S2-nya kalian ke mana gitu, ke Stanford gitu. Terus kayak gitu kalian ngambil estetika roket gitu. Bisa terjadi. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Kalian mau jadi apa selesai lulus? Atau ada yang mau jadi ilustrator mungkin? Jadi animator mungkin? Ayo, ada yang mau menyampaikan? Sebelum kita lanjut ya, Altin ya. Kemarin sampai mana ya? Sampai slide berapa ya? Kalau nggak salah kemarin sudah selesai. Belum selesai? Oh, belum. Oh, Belum. sebentar. Saya ini dulu. Coba di-share. Oke. Sembari kita menunggu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jangan malu-malu. Ini saya nanya-nanya tuh karena saya setiap kali baca baca tugas kalian tuh saya selalu terkesima ya. Kalian nulisnya bisa oke banget gitu, bisa bagus-bagus banget, tapi kalau di kelas kok diem banget sih. So, ini saya saya benar-benar merasa wow, kayak kalau misalnya tiap baca tugas-tugas kalian gitu ya, wah gila ini anak pikirnya dalam banget gitu ya. Tapi kok kalau misalnya ditanya di kelas diem banget. Coba mungkin ada yang mau menyampaikan. Mungkin Rifania atau Rahma, Anggi Kurnia Rahma bisa menjawab. Oh ya, mana Rifania? Coba Rifania. Saya, Bu. Ya, silakan Rifania bagaimana Rifania kalau misalnya mau setelah lulus kamu mau jadi apa Rifania? Mau jadi desainer? Saya pengen jadi fashion designer, Bu. Oh, fashion designer. Ada lini tertentu yang kamu suka? Kamu ingin jadi fashion designer di bagian dalam konteks apa misalnya? Dalam konteks baju loungewear kah? Atau baju baju pernikahan kah? Atau kamu ingin membentuk gayamu sendiri kah? Identitas yang bisa dipakai oleh orang lain kah? Bagaimana Rifania? Apa pikiran kamu saat kamu mendengar kata fashion designer? Sebenarnya saya pengennya itu jadi fashion designer yang busana haute couture, Bu. Oh, oke. Haute couture. Siapa yang kamu suka? Salah satunya ini Diana Putri. Oke, kenapa kamu tertarik pada haute couture? Apa yang
membuat kamu tertarik sama haute couture? Karena busananya kan gimana ya? BA apa namanya? Enggak pasaran gitu. Terus jadi saya bisa menuangkan ide-ide yang agak nyeleneh gitu, Bu. Oke. Berarti kamu harus perhatikan ya, estetika haute couture tuh bagaimana sih? Apa yang ingin bisa pemirsa itu rasakan pada saat melihat haute couture kamu, seperti kamu melihat haute couture-nya desainer kesukaan kamu. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, itu salah satunya kenapa yang perlu diperhatikan adalah estetika tidak hanya dari apa yang bisa dilihat kan, tapi estetika apa yang menempel pada badan kamu atau badan pengguna gitu ya. Iya, Terus Bu. material apa yang nantinya akan kamu eksplorasi. Kamu udah kepikiran belum kira-kira mau mengeksplorasi material apa? Kalau nyeleneh itu kan berarti ada suatu kebaruan di situ kan ya. Ada eksplorasi kamu yang beda dari orang lain gitu kan. Nah, untuk bisa sampai kepada yang ingin kamu sampai kepada yang kamu inginkan itu kan berarti proses ya, ada proses di situ kan. Proses yang kamu harus benar-benar fokus gitu di situ. Kira-kira apa bahannya yang kira-kira kamu ingin eksplorasi? Udah kebayang belum? Sebenarnya belum kebayang lebih jauhnya sih, Bu. Masih bingung juga. Oke. Masih banyak waktu ya, Rifania. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Rifania. Ya, terima kasih, Bu Lira. Oke. Coba kita lanjut dulu deh, Altin. Nanti setelah lanjut kita bisa diskusi lagi. Oke, mungkin slide berapa ya kemarin tuh? Terakhir sampai slide berapa ya? Slide 15 ya? Oke, mengenai kain ya. Oke. Sampai sini sudah? Sampai sini sudah ya? Berarti, oke, kalau misalnya dalam kain itu berarti daya tariknya itu mengacu pada apa? Pada apa kalian? Wastra, Bu. Wastra kain itu, Bu. Mengacu pada wastra itu kain. Oke. Nah, tapi pada saat dia dalam wastra itu sendiri, wastra itu kan kain dalam bahasa kita ya, bahasa lokal kita, wastra. Bukan bahasa Indonesia maksudnya, bahasa Sanskerta gitu ya, wastra. Nah, kalau misalnya dalam wastra, berarti daya tarik estetis itu tuh akan mengacu pada apa? Berkaitannya dengan apa? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Mengacu kepada apa? Ya, silakan Ara. Mungkin motif atau tampilannya juga teksturnya. Ya, betul. Motif, tampilan, tekstur. Nah, itu yang maksudnya adalah the look and the feel gitu ya. Jadi dia akan berkaitan dengan tampilannya seperti apa dan look-nya itu seperti apa gitu ya. Feel-nya itu seperti apa. Nah, saat dia menjadi pakaian gitu. Nah, tapi ini pakaian itu bukan pakaiannya kita aja ya. Jadi bukan pakaiannya manusia aja loh. Pakaian itu
ada pakaian furniture, ya kan? Furniture juga dikasih pakaian. Nah, terus kalau misalnya ada yang mau merambah ke pet care misalnya ya, di Indonesia mungkin pet care belum seberapa ya, tapi kalau misalnya di luar negeri itu pet gitu ya, hewan peliharaan itu tuh udah kayak anak sendiri gitu ya. Jadi care-nya itu juga udah sangat luar biasa, merambah ke fashion-nya mereka gitu ya. Nah, sehingga mereka juga dikasih pakaian gitu kan. Jadi di sini banyak pro kontra nih. Kenapa sih binatang udah punya bulu kok dikasih pakaian gitu kan? Nah, tapi ada lagi yang bilang, oh ya nggak masalah lah, kan lucu gitu. Nah, binatang misalnya, binatang juga jadi kasih pakaian gitu. Nah, ini nanti kaitannya bukan hanya manusia saja berarti ya. Gitu. Nah, daya tarik itu sendiri kalau misalnya di manusia ngobrolin itu bukan hanya kain dalam surface-nya aja gitu ya. Kalau surface itu kan ya apa yang terlihat gitu, apa yang bisa disentuh itu nanti berkaitan dengan teksturnya atau dengan konstruksinya gitu. Materialnya itu yang material benang itu tuh dari mana gitu ya. Terus bagaimana dia pada saat dia bersentuhan dengan keringat dia akan menjadi seperti apa gitu. Pada saat dia kena air dia akan seperti apa. Pada saat dia kena bukan kena air. Pada saat dia itu kena dampness itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Saat dia disimpan terlalu lama di dalam lemari, dia itu akan jadi gimana gitu. Nah, itu tuh semua akan berkaitan kepada look and feel-nya si kain itu sendiri. Gitu. Nah, konstruksi kain itu nantinya dia akan mengacu lagi-lagi kepada kenyamanan. Gitu. Feel-nya saat dia dipakai. Saat dia dipakai manusia otomatis langsung kan bersentuhan dengan manusia itu sendiri, bersentuhan dengan kulit kalian. Gitu. Saat dia dipakai binatang, gimana caranya taunya binatang itu nyaman atau enggak? Coba nanti bisa dipikirin. Saat dia dipakai untuk furniture, jadi pakaiannya furniture, nah dia akan juga bersentuhan dengan kalian kan, bergesekan dengan kain yang kalian pakai. Terus udah gitu, karena dia berkaitan dengan kenyamanan itu tadi, berarti itu apa? Kalau berkaitan dengan kenyamanan berarti apa? Berkaitan dengan kenyamanan berarti ST? Bangun! Lagi pada tidur ya? Oke. Nah, lalu estetika itu juga nanti akan meliputi tekstur, seperti yang tadi disampaikan Ara ya, terus polanya, yang terlihat nanti motifnya, terus juga ada konsistensi warna, terus retensi cahaya, gitu ya. Kalau misalnya dia kena cahaya seperti apa. Benang itu kan kalau misalnya dia tersinar gitu ya, dapat cahaya itu akan beda loh dengan dia nggak dapat cahaya. Nah itu nanti ada efek tertentu, kayak sutra, ya kan? Kenapa orang tuh entah kenapa sangat terkagum-kagum dengan sutra gitu ya, sampai akhirnya bisa berusaha membuat kain yang mirip dengan sutra. Karena kalau sutra itu kan mahal ya, dia sumber dayanya
Bisa terbarukan, bisa nggak terbarukan, tergantung lingkungannya. Ya itu tuh karena kalau misalnya kena cahaya, dia ada efek tertentu. Dan efek tertentu ini menghasilkan sensasi pada saat orang itu melihat gitu. Nah, jadi efek ini yang dicari, gitu kan? Karena sensasi itu tadi. Terus udah gitu ada lagi tebal tipisnya, gitu. Nah nanti ini tebal tipis kain, konstruksi kain itu nanti akan tergantung dengan misalnya musimnya, gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi dingin kan kalian nggak mungkin pakai utungan gitu kan, nggak mungkin pakai you can see gitu kan. Pasti kalian pakainya yang apa namanya anget-anget gitu kan, dari wool dan lain sebagainya. Gitu. Nah itu nanti tebal tipis itu akan berpengaruh kepada apa namanya temperatur, gitu. Temperatur yang dihasilkan yang akan membuat badan kalian nyaman. Gitu. Temperatur dan juga jenis material kain, tebal tipisnya dan juga materialnya dari apa. Nah, kalau kita berbicara mengenai pola, mengenai warna, nah itu juga nanti ada ranah estetikanya gitu ya. Dan ranah estetika ini tergantung pada preferensi pribadi, misalnya tergantung pada tren mode gitu. Tadi ada yang ngebahas tergantung tren mode misalnya. Lalu tergantung lagi sama kesadaran terhadap prinsip mendesain, gitu ya. Jadi dia punya taste nggak? Nah itu akan kelihatan. Misalnya kalian mau jadi, oke, kalau fashion designer itu kan kalian akan membentuk kain itu menjadi sebuah apa namanya karya rupa yang akan dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian berbicara mengenai desain dari tekstilnya, desain dari kainnya, itu kalian berbicara mengenai teksturnya, struktur, dan juga pola dan motif misalnya. Itu kalian akan mendesain di ranah situ, gitu misalnya. Nah, ini berkaitan dengan taste kalian juga, gitu ya. Dan berkaitan dengan prinsip kalian, paham nggak sih kalian saat kalian harus mendesain garment ini, gitu. Nah, ini berkaitan dengan estetikanya kalian, gitu ya. Pemahaman estetis kalian, maksudnya begitu. Jadi apa yang kalian cerap, apa yang kalian pahami, itu tuh sebenarnya membentuk taste. Gitu. Itu pada saat kalian hayati pun dia akan membentuk rasa. Makanya kan sering dibilang, coba dipakai rasanya. Gitu. Minggu lalu juga saya sempat obrolin, coba dipakai rasanya. Nah, terus abis itu estetika juga nanti lahir dari aspek kinestetik. Apa yang terjadi saat ia dipicu oleh gerakan atau gaya tertentu. Ya, aspek kinestetiknya. Jadi gaya itu tuh maksudnya misalnya ketiup angin. Gitu ya. Saat kain itu ketiup angin dia akan seperti apa? Kalian tahu kain santung? Jenis kalian jenis garment yang namanya santung, tahu kan? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu ya? Tahu kan santung? Nah, Tahu. santung itu kan siwer-siwer banget gitu. Gimana ya? Saya bilangnya santung itu sangat nyaman, sangat dingin, terus jadi daster enak, jadi loungewear enak banget, yang kayak gitu kan. Nah, pada saat kalian keluar pakai loungewear santung, terus udah gitu kena angin, pernah ngerasain nggak itu? Gimana rasanya? Takut banget.
adem ya. Nah, terus udah gitu pada saat kalian berjalan dengan pakaian yang terbuat dari kain santung, nah itu tuh efek kainnya yang timbul sama kalian, keademan misalnya, kenyamanan, dingin banget, enak banget. Ini kayaknya dipakai 2-3 hari juga bisa deh, kayak gitu ya. Kalau misalnya kena keringet terus langsung hilang gitu, misalnya keringatnya langsung cepat cepat kering lagi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh maksudnya aspek kinestetik gitu ya. Aspek kinestetik yang akan mempengaruhi estetika kain gitu. Terus nanti aspek kinestetik ini tuh mengacu pada akhirnya pada sensasi emosional itu gitu ya. Jadi sensasi emosional kalian itu nanti dihasilkan dari menyentuh gitu kan. Menyentuh kain santung rasanya gimana kan? Adem banget ya, enak banget gitu. Kayaknya pakaian aku ini semua juga nggak masalah. Misalnya ya, saking sukanya dengan kain santung. Dihasilkan dari menggerakkan juga gitu. Pada saat kamu pergi ke sebuah gala gitu ya, pada saat kamu pergi ke undangan misalnya, terus kamu pakai silk gitu, pakai sutra gitu ya, terus saat kamu jalan ada sinar, terus itu memberikan efek, terus akhirnya ada orang yang nyelutuk, oh my god, kamu anggun banget gitu, kamu ganteng banget. Nah itu aspek kinestetik. Pada saat kalian meremas kain itu gitu ya, merasakan tekstur kain tersebut, nah ini itu estetika kain gitu. Nah, dalam fashion design, Rifania, fashion designer, fashion designer itu seyogianya dia akan menggunakan berbagai teknik untuk memfasilitasi seseorang untuk mengungkapkan identitasnya. Jadi identitasnya haute couture itu tuh apa sih yang ingin kamu angkat? Nah, itu estetika ada di situ, bermain. Dan ini yang nantinya disebut wearable personality. Jadi identitas yang bisa dipakai. Kalau kalian ada nggak sih di sini yang cosplay? Kalian tahu nggak cosplay itu apa? Tahu Bu, yang kayak menirukan model Jepang, karakter anime Jepang itu tuh Bu, dalam kehidupan nyata. Ya, nggak cuman karakter anime Jepang juga ya, tapi intinya mah dari semua yang tidak realistis di dunia ini gitu ya, mau itu animasi dari Jepang, mau itu animasi dari Eropa, mau itu animasi dari Amerika, terus kamu merealisasikannya di dunia nyata dengan kostum gitu ya. Nah, di situ kan ada ibaratnya orang-orang yang cosplay itu tidak hanya showcasing kostumnya aja. This call is now being recorded. Tapi dia akan membangun personality dari karakter yang ingin dia tampilkan gitu kan. Jadi siapa sih di sini yang doyan gaming? Ada nggak yang doyan main game? Saya kalau nggak ada. Valen doyan main game apa? FIFA. Apa? FIFA. Oh, FIFA 2021. FIFA itu ini kan apa, main sepak bola kan? Ya benar. Oke, ya FIFA agak susah di cosplayin ya. Apa ya kira-kira? Kalau saya ngomongin Marvel, ada yang nonton Marvel nggak di sini? Genshin Impact. Tapi nggak ngikuti. Oke. Apa Rozan? Genshin Impact. Oke. Nah itu kalau misalnya di situ ada karakter dan misalnya Rozan suka banget sama karakter itu,
dan Rozan ingin menjadi karakter itu di dunia nyata. Nah, pada saat cosplay, Rozan akan merealisasikan karakter itu pada kostumnya dan pada karakter yang Rozan pinjam. Jadi Rozan itu di dunia nyata itu sedang menjadi karakter itu. Kebayang nggak? Nah, itu tuh wearable personality. Itu identitas yang bisa dipakai gitu ya. Jadi kamu memakai identitas si karakter yang kamu suka gitu. Karena kan dia nggak ada di dunia nyata, tapi kamu ingin menyatakan karakter itu ada di sini gitu. Jadi kamu cosplay dia gitu. Kamu jadi dia di saat itu saja gitu. Atau misalnya yang suka goth gitu ya, gothic. Tahu kan gothic yang serba hitam. Nah, itu kan juga ada personality yang sedang dibangun di situ, yang ingin dinyatakan, gitu. Dan dinyatakan itu lewat pakaian yang dipakai, gitu kan? I'm a goth. Filosofi saya gotik banget. Look saya juga harus gotik, gitu ya, misalnya. Nah, itu wearable personality. Seorang Muslim memakai hijab itu mengindikasikan bahwa dia beragama Islam, gitu. Ya kan, salah satu identitas yang terlihat itu kan dengan hijab kalau perempuan ya, gitu. Nah, itu wearable personality. Salah satu contoh. Banyak banget contohnya. Silahkan kalian mengkontemplasi. Nah, lalu nanti berkaitan dengan pemilihan kain, otomatis ya, kalau misalnya kita membahas soal wearable personality itu tadi, pakaian itu tadi, berarti nanti berkaitannya dengan pemilihan kainnya, kan gitu, sebagai bahan pakaian. Misalnya kalian pengen bikin loungewear, kalian kan gak mungkin bikinnya dari misalnya ya, dari organza gitu kan, nggak mungkin kan, buat santai-santai di rumah tapi dari sutra organza itu tuh kayak nggak nyambung banget gitu ya. Udah mana sutra organzanya juga nggak nyaman gitu dipakai. Secara look dia mungkin cantik, tapi dipakai terus-terusan 5 jam, 10 jam kalau pakai itu gatel. Atau misalnya kamu mau bikin piyama tapi dari French brocade gitu. Nyambung nggak? Bikin piyama tapi dari French brocade. Enggak, Bu. Gimana caranya biar nyaman? Mau tidur, mau nyaman, apa mau fashionable gitu ya? Ini agak bingung. Gitu. Nah, ini maksudnya sense yang perlu kalian latih untuk bisa memilih gitu ya. Untuk bisa menyambungkan antara maksud, tujuan, fungsi. Dan akhirnya nanti sampai kepada bentuk akhir. Ya, bentuk akhirnya kalau misalnya piyama itu enaknya kayak apa gitu kan. Kalau misalnya kalian bikin piyama tapi kalian bikinnya versi baby doll, terus udah gitu di sininya erat banget gitu, di bagian dadanya erat banget, itu nyaman apa enggak sih pas dibawa tidur gitu kalau buat yang perempuan gitu. Contohnya. Kalau buat yang buat yang perempuan kira-kira yang nyaman daster bukan? Ini secara umum ya. Kita ngobrolin secara umum. Daster itu pasti pernah pakai semuanya kan? Pernah, Bu. Pernah kan? Pasti di rumah pada pakai daster ya kan? Kalau nggak pakai daster pakai atasan bawahan gitu. Nah, itu nanti tergantung ke pemilihan daster supaya super nyaman banget itu kainnya harus dari apa gitu. Nah, ini tuh nanti berkaitannya dengan apa sih? Attachment. Tahu kan attachment? Ada yang tahu arti kata attachment? Ada yang bisa membantu saya?
mengartikan apa itu attachment. Apa? Puasa. Tadi gue makan. Ayo, attachment tuh apa attachment? Gak tahu. Lampiran bukan, Bu. Apa? Lampiran. Oh, bukan. Lampiran itu memang sih disebutnya attachment juga. Oke. Tapi di sini maksud saya attachment itu yang bersifat psikologis ya. Attachment itu tuh apa ya? Bukan, kalau perhatian itu dia care. Attachment, ayo attachment apa? Ikatan, Bu. Nah, Hubungan. Iya. apa Fitra? Hubungan mungkin, Bu. Iya, keterikatan, attachment itu maksudnya tuh keterikatan. Jadi attached feeling gitu ya. Attached feeling itu adalah perasaan terikat pada sesuatu. Nah, kita punya yang disebut aesthetic design atau aesthetic object yang membangun suatu emosi estetis gitu ya pada pengguna, pada pemirsa, dan menghasilkan sensasi emosional, itu dia akan melahirkan attachment, keterikatan. Kenapa kalian attach banget sama handphone kalian sih? Coba. Interface-nya oke banget, Bu. Coba, apa yang membuat kalian attach sama handphone kalian? Sudah jadi habit. Gimana, Valen? Sudah jadi habit dari Udah jadi habit. Udah jadi habit itu kan dia menjadi kebiasaan. Sebelum dia menjadi kebiasaan, dia ada efek yang kamu terima kan dari sebuah smartphone. Dan kenapa smartphone itu terus-menerus dikembangkan? Itu bukan hanya habit aja. Iya, apa? Siapa barusan? Silakan. Altin. Iya, silakan Altin. Bisa menghubungkan antara orang lain dengan kita yang jauh. Karena kan sebelumnya cuman semisal chat aja, terus makin kesini bisa video call, terus bisa VN, terus bisa dan lain-lain. Ya, betul. Mengikat kan? Ya, betul. Kamu terikat dengan handphone kamu karena handphone kamu, smartphone kamu itu mengikat kamu dengan dunia kamu yang lebih luas. Attachment juga ada di situ gitu ya. Selain misalnya dari segi smartphone kamu ini sangat smart gitu ya dari segi interface-nya gitu. Wah, flawless banget, smooth banget. Kalau misal kamu scroll gitu dia tuh nggak crash, nggak ngehang, nggak tiba-tiba berhenti di tengah-tengah gitu misalnya. Itu interface, itu ada estetikanya, tapi di balik itu semua adalah estetika sebuah smartphone. Dan itu terus-menerus digarap. Karena desainernya itu ingin mengikat gitu ya. Ingin terus membangun relasi, membangun keterikatan. Gitu. Orang kalau udah pakai Apple gitu susah banget balik lagi ke PC gitu ya, balik lagi ke Microsoft gitu. Susah banget. Karena attach gitu. Karena attach dengan interface yang dibangun oleh Apple. Oleh sistemnya gitu ya. Attachment. Nah, ini kalian perlu sadari. Kalau kalian berniat memiliki intensi untuk menghasilkan suatu objek, di mana objek itu akan digunakan di kehidupan,
mungkin di kehidupan kalian juga, dan di kehidupan orang lain, berarti di situ penerapan estetikanya adalah nanti ke sensasi emosional. Sensasi emosional itu akan melahirkan attachment. Dia itu akan balik lagi. Seorang customer itu akan balik lagi pakai kamu lagi gitu. Kalau fashion designer sudah punya attachment dengan customer-customernya, itu udah achievement yang namanya. Gitu. Jadi kamu nggak hanya bikin aja gitu kan, bikin terus dilupain. Maksudnya saya tuh gitu. Bikin bagus tapi udah dipakai sekali aja. Terus habis itu nggak tahu disimpan di mana. Itu loh maksudnya, attachment. Terus, nah ini nanti apa namanya? Kalau untuk melahirkan suatu estetika ini, berarti referensinya nanti macam-macam ya. Jadi misalnya estetika sebuah busana gitu, dia akan referensinya itu akan misalnya cutting-nya gitu ya, warnanya, teksturnya misalnya, atau ragam hias yang diaplikasikannya, itu dekorasinya gitu. Sampai misalnya ke arah psikologisnya gitu ya. Tuh. Oke, next. Nah, kita masih ngebahas misalnya kain yang menjadi pelengkap furniture. Nah, saat memilih ini, kamu mau jadi interior designer kan? Please pay attention. Jadi misalnya saat memilih, kita perlu mencermati nuansa apa sih yang akan dihasilkan dari pemilihan tersebut gitu. Nuansa. Lagi-lagi kita ngomongin nuansa, kita ngobrolin emosi, emotional sensation, dan lagi-lagi kita akan sampai kepada titik relasi, attachment itu tadi. Nah, apakah kain yang kalian pilih itu mendukung konsep interior secara keseluruhan, gitu ya? Jadi kalian kalau mau jadi interior designer itu nggak akan kerja sendirian, gitu ya. Jadi ilmu interior designer itu luas dan dalam, gitu. Nah itu kalian perlu cermati dan perlu grasp the knowledge, the science, gitu maksudnya. Sehingga nanti interior designer itu bukan hanya title aja. Itu maksud saya. Gitu. Jadi konsep interior secara keseluruhan bagaimana? Pada saat dia di breakdown, interior bangunan itu kan macam-macam ya. Tergantung fungsi. Jadi kalau misalnya fungsi ruangannya untuk beristirahat, dia punya estetikanya. Fungsi ruangan untuk tempat berkumpul, dia punya estetikanya. Fungsi ruangan untuk menerima tamu, dia juga punya estetikanya. Jadi interior designer itu harus mengerti fungsi dulu dalam ruangan itu apa. Gitu. Nah, dari fungsi itu biasanya interior designer itu kan dia bekerjanya bersama arsitek ya. Jadi keseluruhan bangunan lalu ada interiornya. Jadi konsep keseluruhan bangunannya apa, terus nanti dalamannya tuh kayak apa, itu tuh nggak bisa tabrakan gitu kan. Maksudnya kalau tabrakan nggak jelas, estetikanya nggak bisa dibaca, nggak bisa dirasa. Gitu. Di Indonesia udah banyak banget ya. Udah banyak banget contoh kegagalan arsitektur, kegagalan interior. Karena interiornya itu sebatas teori aja. Sebatas title aja, punya interior designer, gitu. Itu title aja. Gitu. Jadi nggak nggak komprehensif gitu, nggak ngerti sebenarnya apa sih esensi dari suatu bangunan, fungsi bangunannya apa sih, office kah, tempat hunian kah, private kah, kolektif kah, itu kan
balik lagi ke situ kan. Itu tuh kita nggak bisa ignore itu semua gitu ya. Itu semua hal yang harus kita tahu untuk bisa menghasilkan estetika bangunan itu. Gitu. Estetika interior itu salah satunya juga akan didukung oleh pemilihan kain interior gitu ya, yang akan menjadi upholstery, gitu, cover dari beberapa furnitur esensial gitu. Misalnya contohnya di sini bangunan bangunan hunian, ruangannya kamar tidur. Berarti otomatis kalau kita ngobrolin kamar tidur, di sini berarti adalah kamar untuk beristirahat kan. Orang yang masuk ke sini nggak boleh mikirin kerjaan. Maksudnya gitu. Gimana caranya? Gitu ya. Orang yang masuk ke kamar tidur ya udah tujuannya untuk tidur, untuk beristirahat gitu, untuk healing, untuk feeling relax gitu ya, untuk santai gitu. Bagaimana sih cara mendukung itu? Nah, untuk elemen-elemen interiornya yang esensial, yang memerlukan memerlukan kain gitu ya, memerlukan bahan garment. Bagaimana cara achieving that objectives gitu? Bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan kain? Apakah ia akan menghasilkan harmoni gitu dengan bentuk bangunan misalnya, bentuk ruang, dan juga elemen interior yang lain. Nah, ini yang kurang lebihnya akan membangun apa yang disebut ambience. Istilah baru lagi ya. Ada yang pernah dengar sebelumnya ambience? No. Berdengar, oke. Ambience. Ambience itu atmosfer ruangan. Gitu ya maksudnya. Ambience itu kalau di bahasa kita sebenarnya ya kurang lebih mirip dengan nuansa gitu ya, dengan ambience. Nah, jadi atmosfer ruangannya itu dibangun dari hal yang perintilan ini gitu ya, detail. Nah, jadi seorang desainer, kriawan, itu yang diperhatiin tuh detail banget. Minute detail. Makanya mungkin orang-orang yang menjadi seorang desainer atau menjadi seorang seniman atau misalnya menjadi seorang kriawan yang luar biasa, itu tuh mereka perhatiannya tuh udah minute sekali gitu. Udah terlampau detail. Perfeksionisnya tuh di situ gitu. Gitu. Nah, terus udah gitu dari segi kainnya, nah nanti kan dia akan berinteraksi langsung dengan apa? Kalau kain interior. Kalau kain menjadi cover interior, nanti dia berinteraksi langsung dengan apa? Furniture. Furniture. Kalau kain menjadi cover dari furniture, izin jawab, Bu. itu dia akan berinteraksi langsung Dengan manusianya, Bu. dengan apa? Iya, dengan manusianya. Dengan manusianya. Ya kan? Kan sensasi emosionalnya itu kan lahirnya dari manusia. Gitu. Nah, interaksi langsung dengan manusia, lalu juga manusia memperhatikan interaksi kain dengan sinar matahari misalnya, dengan kualitas drapery ya gitu misalnya, kualitas pada saat dia jatuh gitu, drapery itu maksudnya bentuk yang dicapai saat dia jatuh itu nanti dia seperti apa warnanya. Terus misalnya juga kondisi lingkungannya,
Nah, itu tuh yang akan menghadirkan seluruh aesthetic feeling disebut itu. Emosi, aesthetic emotion. Itu. Nah, kayak misalnya tadi saya ngebahas soal kondisi lingkungan, gitu kan. Kalau kondisi lingkungannya tropis, kita kan negara tropis kan, ada dua musim ya, musim hujan dan juga musim panas, bukan musim panas, musim kering gitu ya sebutnya. Nah, kita dengan dua musim seperti ini, itu kalau misalnya dalam interior, harusnya seperti apa sih ruangannya? Gitu ya. Terus interior tropis itu seperti apa sih? Terus kain untuk interior tropis itu seperti apa sih? Gitu kan? Yang mendukung kenyamanan kehidupan di daerah tropis. Makanya rumah itu bisa jadi home atau hanya bisa disebut house, itu semua tergantung dengan elemen-elemen ini semua. Dan tergantung dengan manusia yang ada di dalam. Gitu ya. Tempat huni, tempat tinggal, atau dia hanya sebagai shelter aja. Gitu. Nah, itu tuh yang menentukan estetikanya. Nah, balik lagi, estetika ruang itu, estetika yang ruang yang didukung oleh segala elemen-elemen ruang tersebut, termasuk dengan kain ya, termasuk dari kain. Nah, itu dia akan balik lagi mempengaruhi taste, aesthetic taste, selera orangnya. Jadi selera itu juga akan dipoles lewat karya-karya ini. Jadi kalau kalian kalau misalnya katanya Soetsu itu seorang scholar di Jepang, dan dia itu membahas soal Mingei, folk art gitu ya. Dia itu bilang aesthetic sense, aesthetic taste itu tuh dipengaruhi apakah orang ini hidup di tengah-tengah benda-benda yang estetik atau enggak. Gitu. Maksud saya benda-benda estetis itu tuh bukan maksudnya benda-benda yang indah, bagus, kayak gitu, bukan ya. Tapi apakah benda-benda itu membantunya untuk mengasah emosinya dia sebagai manusia atau enggak, gitu maksudnya. Ya otomatis ya, emosi yang baik itu akan menghasilkan bentuk yang baik juga, gitu maksudnya. Bentuk yang sesuai dengan fungsinya. Gitu. Ya contohnya misalnya dari ruangan ini gitu, ya kita udah ngebaca ya harmoni yang dicapai oleh ruangan ini tuh seperti apa gitu. Sehingga orang yang akan berada di sini juga dia nggak akan terus udah gitu nantinya bakal ngerasa aneh atau gimana, enggak kan. Kalian diem di sini, apa yang kalian rasakan? Coba bayangin tidur di atas kasur ini gitu ya, terus udah gitu nanti kelambunya ditutup gitu kalau misalnya mau tidur. Nah, ini balik lagi kapasitas kalian sebagai manusia untuk membayangkan itu, mengimajinasikan. Kalian berimajinasi nggak? Imajinasi itu nanti kaitannya dengan kreativitas, daya mencipta, saling terkait semuanya.
Oke, next. Nah, jangan salah, struktur konstruksi suatu bangunan itu bahkan bisa menjadi elemen estetis dan membangun nuansa, membangun ambience itu tadi, gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam filosofi arsitektur, estetika dari arsitektur. Gitu. Yang kita perhatikan itu misalnya integritas strukturnya, gitu ya, kekuatannya, materialnya yang membangun kekuatan itu, gitu ya, hubungan antara satu material dengan material yang lain, integritas struktur bangunan itu sendiri, apakah kekuatan itu bisa dilihat atau tidak, apakah ini sebenarnya bangunan fragile, sifatnya bagaimana, sifat materialnya yang akan membangun sebuah kekuatan itu, gitu ya, bahannya, segi fungsionalnya, gitu kan. Ini ada struktur seperti ini kan dia punya fungsi, nggak akan dibikin aja. Nah, selain dari prinsip-prinsip desain yang lain, gitu, yang membangun suatu hubungan terpadu antara struktur, bentuk, fungsi, dan juga arti. Nah, ini semua akan menghasilkan nilai. Gitu ya. Nilai dan harga beda ya. Nah, ini sepengalaman saya dulu ya, karena pada saat saya di Jepang, jadi waktu saya pergi ke satu kota namanya Kanazawa, itu menurut saya di kala itu, jadi Kanazawa itu memang kota yang estetik banget gitu ya. Kanazawa itu mengerti estetika itu dibangun dari apa, dan bagaimana cara setiap orang yang datang ke Kanazawa itu selalu ngomongin Kanazawa itu beda. Dia itu punya semacam dedikasi yang sangat tinggi dalam masalah presentasi estetis. Presentasi. Gitu ya. Nah, contohnya ini kalau Altin ini bisa di zoom in nggak? Bisa di zoom in ke arah baliho yang warna merah bawah yang menggantung. Nah, itu bisa di zoom in nggak yang warna merah-merah? Oke, bawah lagi. Gitu, baliho, terus coba ke arah bawah. Kita bawahin dikit. Oke, stop. Nah, ini tuh di situ ada tulisan bahasa Jepang, dibacanya Gokang ni Gochiso Kanazawa. Gokang ni Gochiso Kanazawa. Artinya itu adalah treat your five senses in Kanazawa. Treat your five senses. Ngerti ya maksudnya ya? Treat your five senses itu maksudnya silahkan kalian memanjakan kelima indera kalian di Kanazawa. Nah, Kanazawa itu mengerti banget estetika itu dibangun dari kelima indera yang manja ini gitu ya, yang dimanjakan ini. Nah, itu kalian memanjakan itu indera. Kalau kalian ngobrolin estetika, salah satunya adalah kalian memanjakan indera kalian. Kanazawa ini ngerti banget prinsip itu. Gitu. Sehingga apapun elemennya, jalan-jalan di Kanazawa gitu ya. Ini boleh di zoom out lagi, Altin. Ini tuh foto yang diambil di dalam stasiun Kanazawa. Ini struktur dari bangunan stasiun, gitu ya.
Kita turun ke bawah. Oke. Jadi di Kanazawa itu ada semacam apa ya? Garansi gitu ya. Jadi si kota ini tuh memberikan garansi bahwa setiap orang yang datang ke sini itu pasti akan puas gitu ya. Puas dari segi jalan-jalannya, puas dari segi eksplorasi arsitekturnya, eksplorasi kulinernya, eksplorasi pakaian, kain, dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh, karena mereka sangat mengerti itu semua ada di elemen di yang dibangun oleh kota mereka, jadi mereka itu tidak segan-segan ya bikin baliho gede-gede terus tulisannya silahkan manjakan kelima indera kalian di Kanazawa, because it happens gitu ya. Kanazawa nggak bohong, emang itu yang terjadi gitu ya gitu. Nah, jadi pengalaman estetis itu tuh buat Kanazawa itu tuh menjadi sesuatu yang mereka perlu emphasize gitu ya, perlu fokus. Nah, jadi ini tuh struktur bangunan stasiun kereta. Nah, yang tadi adalah bangunan stasiun kereta, yang ini adalah gerbangnya. Dan gerbang ini itu dibuatnya dari teknik bangun lokal, gitu ya. Jadi teknik tradisional dalam membangun itu mereka masih pakai sampai sekarang. Dan mereka terus-menerus mereka tuh terus-menerus mengasah teknik itu, mengasah craftsmanship itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang seperti ini. Jadi Kanazawa itu tuh sebenarnya adalah kota tua gitu ya, kota yang salah satu prefektur, dan kotanya itu memang kota tua, kota klasik tua gitu ya, kota klasik. Nah, dia tuh banyak bangunan-bangunan tradisional. Dan dia menjadi salah satu pusat craftsmanship di Jepang, pusat kekriaan. Salah satu krianya itu yang yang ada di sini itu selain bangunan, yaitu kertas prada, gitu ya, kertas emas itu, dan juga besi tempak. Nah, jadi mereka itu agak show off banget gitu ya sama skill, mereka pamer gitu. Ya karena mereka bisa sih sebenarnya. Jadi kalau pamer juga ya akhirnya bukan bukan kayak jumawa gitu ya rasanya gitu. Tapi ya karena sikap mereka untuk pamer itu sebenarnya ingin menginspirasi gitu Mas. Gitu. Jadi dari kemahiran kemahiran sesuatu yang modern gitu. Nah, terus udah gitu di displaynya itu lewat struktur bangunan stasiun yang tadi, dan juga kemahiran tradisional yang ingin mereka pamerkan, mereka display lewat gerbang kayu, lewat gerbang ini gitu ya. Jadi begitu keluar tuh dar gitu tuh sensasinya tuh wow, indescribable gitu. Tapi dari sesuatu yang kontras ini, meskipun mereka berada sama-sama di situ ya, kayak struktur yang sangat modern ini dengan gate yang sangat tradisional ini tuh entah kenapa tuh saling melengkapi. Nah, kalian masih ingat kan soal bagaimana secara teknik estetika itu nanti dibangun ya, secara teknik ya secara prakteknya itu nanti kan dibangun oleh elemen-elemen gitu, keterpaduan misalnya, kontras misalnya, seperti itu. Nah, Kanazawa itu saat dia menjadi kota modern, kekuatannya itu ada akhirnya di konsep tata kotanya, gitu ya, tata kota yang akhirnya menghasilkan harmoni.
keseluruhan di antara sesuatu yang tradisional dengan sesuatu yang modern. Nah, ini adalah pemahaman yang mereka terus gali dan mereka rasakan dalam keseharian. Jadi nggak sekedar teori aja. Jadi mereka pemahamannya itu empirik gitu ya. Mereka tuh pemahamannya sudah dalam pengalaman keseharian. Gitu. Sehingga dalam mentransfer kepada objek gitu ya, kepada sesuatu yang akan mereka ciptakan, itu yang mereka berjalan secara natural. Gitu. Nah, oke, next. Oke, kita lanjut, Altin. Nah, kalau di kita itu saya bisa merasakan seperti itu pada saat saya melihat arsitektur yang dibangun sama satu biro arsitek namanya Ibuku. Mungkin nanti bisa explore. Ibuku itu mereka mengeksplorasi struktur bambu, gitu ya. Jadi struktur bangunan bambu. Siapa yang nyangka bangunan bambu tradisional itu bisa bikin struktur kayak begini coba? Ya kan? Kalian mikirnya bangunan bambu itu pasti bedek gitu ya. Ternyata bisa seperti ini ya. Karena itu dieksplor. Karena bagaimana material bambu itu bisa menghadirkan dan jenis material bambunya apa, itu tuh dieksplor. Dieksperimen terus. Ada proses di situ. Jadi karya arsitekturnya itu misalnya contohnya Green Village seperti ini gitu. Terus ada lagi Green School. Pasti pernah dengar di Bali ada satu sekolah internasional gitu di tengah-tengah kampung, itu namanya Green School. Tuh, nanti boleh dicek gitu ya, nanti Green School itu kayak gimana. Nah, itu semuanya ada di Bali. Nah, ini mereka yang pertama mengeksplorasi kekuatan estetika arsitektur vernakular khas Nusantara, gitu ya. Jangan salah, arsitektur khas Nusantara itu tuh luar biasa estetis. Gitu. Jadi leluhur-leluhur kita tuh udah sangat jenius ya kalau saya bilang gitu ya. Bagaimana caranya menghasilkan keterpaduan kehidupan manusia dengan kehidupan alam. Jadi sifat dan sikap dari leluhur itu tidak pernah eksploitatif gitu ya. Baik sama lingkungan maupun kehidupannya sendiri. Jadi estetika itu akhirnya lahir benar-benar bukan masalah bentuk aja, gitu. Tapi dia jadi filosofi. Nah, di beberapa tempat arsitektur vernakular itu kan selalu dibangun dengan suatu ketahanan tahan gempa ya. Jadi kita kan Indonesia itu ada di pusat gempa. Kita rawan gempa nih, satu Nusantara itu rawan gempa. Nah, arsitektur vernakular itu, arsitektur kita, sikap dari cara kita membangun hunian itu harus selalu mengerti potensi apa yang ada di lingkungan itu dan lingkungannya seperti apa. Gitu ya. Dari ancestor zaman dulu tuh setiap pasti belajar kan. Oh, ternyata kita rawan gempa nih. Ya berarti kita nggak boleh bangun struktur yang mandek ke tanah gitu ya. Jadi struktur kita harus fleksibel gitu. Dan nggak boleh berat gitu ya. Makanya zaman dulu tuh kita kebanyakan rumah-rumahnya kan kayu, bambu, ya kan? Dan kayu, bambu ini tuh adalah material yang ada di alam gitu kan. Kita nggak pernah ada rumah dari batu gitu. Atau misalnya dari brick, dari batu bata, kecuali lagi-lagi tempatnya itu aman gitu ya, lingkungannya itu aman. Jadi menilai cara membangun dan hasil estetika filosofi yang akan ada di situ itu tuh dinilai secara keseluruhan gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya kita ngebahas masalah bangunan rawan gempa, jadi bangunan-bangunan di daerah yang memang sering terkena gempa itu biasanya selalu berbentuk panggung, atau misalnya strukturnya itu sangat ringan dan strukturnya fleksibel. Jadi kalau misalnya kena goncangan dia bisa mengikuti, gitu ya. Nah, selain itu leluhur itu selalu mengambil bahan yaitu ya menurut apa yang ada di daerahnya dia. Jadi kalau di daerahnya adanya itu ya itu yang dipakai. Kalau misalnya di daerahnya cuma ada jerami ya mungkin jeraminya yang dipakai. Dan selalu membuat sesuatu itu mengikuti topografi yang mengikuti nuansa alamnya. Nah, lagi-lagi kita ngobrol soal nuansa, ya kan? Nuansa alamnya itu seperti apa? Nah, kita itu dalam hidup ingin mendapatkan inspirasi seperti apa? Gitu. Jadi dia kalau dibikin itu dia nggak kesannya nggak misplace gitu ya, nggak aneh gitu tiba-tiba berdiri di situ. Nggak aneh dia mencuat sendiri ada di lingkungan itu, tapi dia tuh akan menyatu dengan sekitar. Sehingga keberadaannya dia akhirnya menambah estetika landscape gitu kan, landscape aesthetics gitu. Jadi secara lanskap dia itu cantik gitu ya, dia itu enak dipandang gitu ya. Kalau misalnya kita ngebahas dari visualnya dulu, dia enak dipandang. Tapi pada saat dia ada di situ, kita juga rasanya nggak aneh ada di situ. Gitu. Dan kebanyakan daerah Nusantara itu rumah itu tuh dianggap sebagai entitas yang hidup gitu, rumah itu hidup bernafas, dia tumbuh bersama penghuninya gitu. Nah ini nanti dicerminkan, diperlihatkan dari pemilihan bahan gitu. Pemilihan bahan yang menjadi struktur, pemilihan bahan yang akan membentuk bidang, membentuk sekat, membentuk atap. Nah, saya lihat karya-karya dari ibuku itu akhirnya berhasil menjadi arsitektur yang estetik dalam lingkungannya dan juga buat orang yang ada di dalamnya. Oke. Next, Altin. Nah, ya, next. Nah, jadi dalam misalnya dalam culinary gitu ya, untuk sebuah pengalaman makan dapat berubah menjadi sebuah pengalaman yang inspirasional dan menghasilkan sensasi emosional, itu adalah keahlian yang memasak, mengungkapkan cita rasa lewat bahannya, lewat bumbu yang digunakan, lewat perpaduan bahan bumbu gitu ya, yang menghasilkan taste gitu. Dan juga taste apa yang ingin dibangkitkan, rasa apa yang ingin dibangkitkan. Terus ada lagi karakteristik kedaerahannya seperti apa gitu ya. Garnishnya, garnish itu apa yang mendekorasi di presentasinya gitu ya. Terus misalnya keragamannya, wadahnya, wadah itu juga salah satu yang sangat menentukan gitu. Terus balik lagi, akhirnya estetika itu adalah semua hal dan dia itu tadi membentuk relasi gitu. Oke, next. Membentuk relasi, berarti dia akan membentuk attachment. Jadi attachment itu bukan hanya lampiran-lampiran yang kamu sertakan di surat-surat atau misalnya di di skripsi, bukan hanya itu ya lampiran. Maksudnya attachment. Oke, next. Oke, terakhir bonum verum fulcrum. Balik lagi seperti yang di awal dulu, saya pernah ngebahas soal bonum verum fulcrum yang menciptakan 4 nilai kemanusiaan itu kan. Nah, intinya adalah bagaimana apa yang baik, apa yang enak, apa yang benar dari penciptanya itu terwujud pada suatu karya gitu. Dan estetika itu pada hakikatnya sifatnya holistik sebenarnya. Jadi misalnya sebuah objek yang secara visual bagus, tapi tidak dibuat dengan benar, tidak terasa baik saat digunakan gitu, ya dia nggak akan
memberikan sensasi emosional, dia nggak akan kerasa sebenarnya estetikanya itu gimana. Ya, estetika akhirnya sejauh orang itu mengerti estetika itu apa. Tapi beyond that, di balik itu semua dia nggak nyampe. Nah, estetika ini ada dari si pencipta yang ketransfer ke si pemakai maupun ke pengamat gitu ya. Jadi saat menerapkan estetika, capaian tertingginya adalah perwujudan ketiga hal ini. Oke. Ya, begitu. Sampai sini materinya alhamdulillah selesai. Tadi ada pertanyaan ya? Ya, silakan Valeno mau bertanya apa? Di Jepang kan saya baca sama lihat-lihat di Google gitu loh Bu, ada banyak banget kota-kota di Jepang itu yang nilai estetiknya tinggi banget. Nah itu faktor penyebabnya itu apa Bu, kunci utamanya? Dan yang kedua, apakah kunci utama di Jepang ini bisa diterapkan di negara Indonesia Bu? Karena sejujur negara ini banyak penataan kota yang masih terbengkalai. Terima kasih. Ya, terima kasih Valeno. Kenapa Jepang bisa ke situ? Karena mereka itu terbiasa berpikir secara holistik dan apa-apa tuh segala-gala dihayati ya. Jadi orang Jepang itu bisa sensitif banget. Sensitif itu tuh karena setiap apa yang mereka explore, setiap apa yang mereka rasakan, itu mereka record. Jadi mereka nggak lupa. Gitu. Record itu tuh, kita tuh sebenarnya manusia itu punya kemampuan merecord ya. Lewat hati dan lewat pikiran, lewat indera. Nah,